Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nur Adianti dari kelas MN22I. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas studi kelayakan bisnis. Presentasi ini akan membahas tentang laporan internal atau laporan perusahaan Siti Agaru Translogistik. Ada agenda. Yang pertama itu ada pendahuluan, kajian aspek legal bisnis, aspek pasar dan peluang bisnis, kajian aspek testel, analisis teknik dan teknologi, aspek finansial, dan kesimpulan. Perusahaan Siti Agaru Translogistik merupakan yang bergerak di bidang logistik dan ekspedisi yang didirikan dengan tujuan untuk menjadi salah satu penyedia layanan logistik terkemuka di Indonesia. Bisnis ini menyediakan berbagai layanan seperti distributor, pergudangan, dan transportasi barang. Kajian aspek legal bisnis. Identitas perusahaan. Nama perusahaan Siti Agaru Translogistik. Merek dagang Agaru Translogistik. Pemilik perusahaan Nida Nur Adianti. Jenis usaha perusahaan jasa. Kapasitas usaha armada, gudang, sumber daya manusia, teknologi, jaringan distribusi, dan aspek finansial serta keamanan. Alamat perusahaan Jalan Waru nomor 13, Kecamatan Pangkalan, Karawang, Jawa Barat. Logo perusahaan. Di situ ada logonya, bisa dilihat saja, dan keterangan logo yang pertama itu ada masalah ekspedisi dan pengiriman Anda. Perusahaan siap memberikan solusi untuk segala masalah dalam pengiriman barang. Visual truk sebagai bagian utama dalam pengiriman barang. Ikon pesawat dan kapal melambangkan jangkauan pengiriman seperti pesawat ialah bisa mengirimkan barang ke bandara, dan untuk kapal bisa mengirimkan barang lewat jalur laut. Translogistik, nama perusahaan Agaru Translogistik, alamat akun media sosial perusahaan. Warna biru. Kenapa sih harus warna biru? Karena warna biru itu memberikan kesan kepercayaan, stabilitas, profesionalisme, serta mencerminkan luasnya lautan yang menjadi salah satu jalur transportasi. Aspek legal mencangkup tentang surat-surat izin seperti surat izin usaha jasa pengiriman, EUJP, surat daftar perusahaan, TDP, AMDAL, dan surat-surat lainnya. Permodalan. Harga saham per lembarnya tuh 20 juta. Modal dasarnya 4 miliar, jadi 200 lembar per saham. Modal ditempatkannya tuh ada 100 lembar per saham, jadi 2 miliar. Dan modal disetornya tuh ada 100 lembar per saham, jadi modal disetornya 2 miliar. Selanjutnya ada bagian organisasi. Bisa dilihat dari mulai pemilik, direktur utama, direktur keuangan, manajer operasional, manajer pemasaran, marketing staff, manajer pengiriman, hingga sampai ke berikut. Aspek pasar dan peluang bisnis. Siti Agaru Translogistik menyediakan layanan logistik dan pengiriman barang dengan produk dan layanan sebagai berikut. Pengiriman darat dan laut untuk berbagai rute di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Lampung, dan kota lainnya. Layanan door-to-door yang mencakup pengiriman paket kecil hingga besar. Layanan tracking real-time untuk memantau status pengiriman. Asuransi pengiriman untuk menjamin keamanan barang. Layanan ekspres untuk pengiriman cepat dan jaminan waktu tertentu. Ada strategi pengiriman harga dan promosi. Yang pertama, pengiriman Jakarta. Pengiriman reguler 10.000 per kilo untuk pengiriman barang di bawah 10 kilo. Pengiriman ekspres 15.000 per kilo dengan estimasi tiba 2 hari. Diskon 12% untuk pengiriman di atas 50 kilo. Kedua, pengiriman Surabaya. Pengiriman reguler 14.000 per kilo untuk pengiriman barang di bawah 10 kilo. Pengiriman ekspres 23.000 per kilo dengan estimasi tiba 3 hari. Diskon 10% untuk pengiriman di atas 50 kilo. Ketiga, pengiriman Lampung. Pengiriman reguler 25.000 per kilo untuk pengiriman barang di bawah 10 kilo. Pengiriman ekspres 55.000 per kilo dengan estimasi waktu tiba 5 hari. Diskon 10% untuk pengiriman di atas 50 kilo. Untuk mempromosikan layanan, Siti Agaru Translogistik menggunakan berbagai metode.
Yang pertama, diskon pengiriman pertama sebesar 10% untuk pelanggan baru. Kedua, promosi digital melalui media sosial, iklan berbayar di Google, dan marketplace logistik. Ketiga, partnership dengan e-commerce besar dan usaha kecil menengah UKM untuk menjalin kerjasama layanan pengiriman. Selanjutnya ada kajian aspek PESTEL. Berdasarkan analisis PESTEL yang telah dibuat, skor keseluruhan yang diperoleh adalah 4,25. Ini menunjukkan bahwa kondisi eksternal relatif mendukung operasional CP Agaru Translogistik. Namun, ada beberapa area yang perlu diperhatikan untuk pengembangan dan mitigasi risiko. Faktor politik 0,8. Kebijakan pemerintah dalam hal perdagangan internasional dan stabilitas politik memberikan lingkungan yang cukup mendukung bagi CP Agaru Translogistik, terutama dalam aktivitas ekspor dan impor. Namun, stabilitas di rute tersebut perlu dipantau karena ada potensi gangguan lokal. Selanjutnya ada faktor ekonomi 1,05. Biaya bahan bakar yang tinggi menjadi tantangan signifikan karena langsung mempengaruhi biaya operasional. Namun, pertumbuhan ekonomi di daerah industri memberikan peluang untuk memperluas layanan dan memenuhi permintaan yang meningkat. Selanjutnya, faktor sosial 0,55. Ketersediaan tenaga kerja dan peningkatan urbanisasi di daerah transit utama mendukung kelangsungan operasional. Akan tetapi, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja perlu ditingkatkan agar perusahaan bisa lebih kompetitif. Selanjutnya, faktor teknologi 0,70. Teknologi seperti GPS dan aplikasi manajemen logistik memberikan dukungan besar dalam efisiensi dan pengoptimalan rute. Investasi dalam teknologi ini sangat bermanfaat untuk perusahaan karena meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengiriman. Selanjutnya, faktor lingkungan 0,40. Regulasi lingkungan dan kebutuhan akan fasilitas ramah lingkungan menambah biaya bagi perusahaan. Meskipun demikian, ini adalah investasi yang penting untuk menjaga reputasi dan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Selanjutnya, faktor hukum 0,40. Regulasi yang mendukung kepatuhan kendaraan komersial membantu perusahaan menjaga standar keselamatan dan mengurangi risiko operasional. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kelancaran operasional perusahaan. Selanjutnya ada analisis teknis dan teknologi, yaitu ada pemilihan lokasi berdasarkan nilai, berdasarkan pembiayaan, berdasarkan analisis ekonomi, sistem teknologi yang digunakan, dan teknologi informasi yang akan digunakan. Selanjutnya ada tata letak. Bisa dilihat tata letaknya dari reshaping area 60 meter kuadrat. Fungsinya menerima barang yang masuk dari pemasok atau truk pengiriman. Posisinya terletak dekat truk dock agar proses bongkar muat menjadi lebih efisien. Kedua yaitu ada strong area 120 meter kuadrat. Fungsinya menyimpan barang dengan rapi dan terorganisir menggunakan rak penyimpanan. Posisinya ada di tengah-tengah gudang memudahkan akses dari reshaping dan pitching area. Ketiga ada pitching area 60 meter kuadrat. Fungsinya mengambil barang sesuai pesanan atau kebutuhan pengiriman. Posisinya dekat dengan packing area agar barang yang sudah diambil bisa langsung masuk ke proses pengepakan. Keempat ada packing area 30 meter kuadrat. Fungsinya mengepak barang yang siap dikirim ke pelanggan atau distribusi berikutnya. Posisinya terletak di dekat pitching area dan memiliki akses yang mudah ke pintu keluar gudang. Kelima, storing area lainnya 30 meter kuadrat. Fungsinya area penyimpanan tambahan atau buffer untuk barang-barang yang menunggu proses lebih lanjut. Selanjutnya ada aspek finansial dari cash flow, cost of capital. Jadi rumusnya tuh penyusutan sama dengan investasi dibagi umur ekonomis. Jadi
Jadi sama dengan 4 miliar dibagi 5. Hasilnya 800 juta. Hingga di situnya bisa dilihat ada tabel dari 2024, 2025, 2026, 2027 hingga 2028. Selanjutnya ada analisis kelayakan, itu brief event point. BEP unit itu 27.617 unit. Jadi usaha kami mencapai BEP pada penjualan produk ke 27.617, sehingga pada produk ke-30 sudah mendapat keuntungan. Terus untuk BEP yang rupiah bisa dilihat dari hasilnya 21.173. Jadi usaha kami mencapai BEP pada saat produk dijual dengan harga 21.173 perak, sehingga pada saat dijual dengan harga 23.000 sudah mendapat keuntungan. Selanjutnya ada hasil kajian finansial. Simpulan kajian finansial periode PP, hasil pengukurannya tuh 2,9 tahun, rata-rata industrinya tuh 3 tahun, keterangannya baik. Yang kedua ARR 84%, hasil pengukuran 84%, rata-rata industri 40%, dan keterangannya baik. Yang ketiga NPV, hasil pengukurannya 923.983.000, rata-rata industrinya yaitu 500 juta, keterangannya baik. Yang keempat ada PI 123,10 kali, rata-rata industrinya 1,1 kali, keterangannya baik. Kelima ada IRR 29, hasil pengukurannya 29%, rata-rata industrinya 15%, keterangannya baik. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka perusahaan CP Agarup Trans Logistik layak karena dari keseluruhan perhitungan kelayakan proyek tersebutnya baik. Proyek semuanya baik. Kesimpulan. Yang pertama ada kelancaran operasional. CP Agarup Trans Logistik memiliki sistem operasional logistik yang terintegrasi, termasuk penggunaan teknologi terkini seperti GPS dan aplikasi manajemen logistik untuk mendukung efisiensi pengiriman. Tata letak gudang yang terstruktur memastikan alur kerja yang optimal dan dari penerimaan hingga pengiriman barang. Kedua, kelayakan bisnis. Berdasarkan analisis finansial, proyek ini layak untuk dijalankan dengan indikator positif seperti NIP-nya 923,98,3.000 positif, payback periode atau PP 2,9 tahun, rate of return atau ARR 84%, menunjukkan investasi menguntungkan. Break even point BEP, pencapaian titik impas pada penjualan 27.617 unit. Ketiga, dukungan eksternal. Faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi analisis PESTEL menunjukkan kondisi eksternal yang mendukung terutama perkembangan infrastruktur dan pertumbuhan e-commerce. Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah juga memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk berkembang. Keempat, strategi pengembangan. Fokus pada segmen pasar potensial UMKM, e-commerce, dan diversifikasi layanan logistik end-to-end menjadi prioritas. Investasi dalam teknologi dan perluasan wilayah juga akan memperkuat daya saing perusahaan. CP Agarup Trans Logistik memiliki dasar yang kuat untuk sukses sebagai perusahaan logistik di Indonesia. Dengan strategi yang tepat dan penggunaan sumber daya yang efisien, perusahaan ini memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin pasar di sektor logistik.